Cara mudah melepas bodi motor Honda Scoopy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan review cara melepas bodi Honda Scoopy. Tepatnya itu Honda Scoopy tahun 2019. Ini bagi kawan-kawan yang masih bingung ataupun yang masih ragu bagian mana dulu yang harus kita lepas, simak videonya sampai selesai. Untuk step awalnya itu, di sini yang pertama saya lepas itu adalah behel menggunakan kunci T12. Pada bagian behelnya ini hanya terdapat 4 baut, 2 kiri dan 2 di kanan. Untuk kunci-kuncinya itu yang harus kita siapkan seperti kunci T12, kunci T10, kunci 10 ring pas, dan juga obeng bunga. Nah, ini dia baut 12-nya itu hanya ada 4 baut. Setelah behelnya ini kita lepas, kita lanjut melepas koper lampu belakangnya itu. Di situ hanya terdapat 2 baut menggunakan obeng bunga. Di sini saya sedikit kesulitan untuk melepas baut-bautnya karena motornya ini belum pernah dibongkar sama sekali dari pertama dibeli. Jadi untuk melepas kopernya itu kita hanya perlu menekan ke arah belakang, jadi tidak diangkat ke atas karena pada skrupnya itu nanti akan patah apabila kita tarik ke atas. Nih seperti ini, saya ketok ke belakang sedikit, langsung kita tarik. Setelah koper belakangnya saya lepas, selanjutnya saya melepas koper dek penutup mesin. Jadi di sini hanya terdapat 3 baut. Yang ini satu, di bagian atas satu, dan sebelah kanannya itu ada 1 baut menggunakan obeng bunga. Setelah 3 baut ini kita lepas, lanjut kita lepas kopernya. Jadi kita hanya perlu menyorong ke depan. Joknya itu kita angkat sedikit untuk tahap awalnya itu. Setelah kopernya itu sedikit lepas, baru joknya itu kita turunkan. Nah, ini dia guys. Kopernya ini kita lepas, kita lanjut melepas koper bodi bagian bawah. Jadi di sini hanya terdapat 1 baut dan 1 skrup. Ini dia posisi bautnya itu menggunakan obeng bunga. Jadi untuk teknik melepasnya itu kita hanya menyorong ke belakang seperti yang ini yang saya lakukan ini. Jangan ditarik keluar, ditekan sorong arah ke belakang. Baik teman-teman, setelah koper bawahnya tadi udah saya lepas, lanjut ke melepas baut bodi besarnya ini. Jadi setelah koper bagian bawah tadi udah saya lepas, di sini ada 1 baut. Baut ini biasanya itu keras. Jadi di sini sudah saya siapkan obeng ketok karena bautnya ini belum pernah dibuka sama sekali karena di situ sudah berkarat. Jadi di sini kita tidak apa-apa menggunakan obeng ketok karena itu bautnya itu langsung mengarah ke sasis. Tidak semua bodi yang keras itu kita gunakan obeng ketok karena itu bisa menyebabkan panel-panelnya itu patah. Setelah baut ini tadi kita lepas, lanjut kita melepas baut pada bagian dalamnya itu. Di sini ada 1 baut, di bagian bawahnya itu ada lagi 1 baut. Di bagian dalamnya ini terdapat 3 baut.
Setelah baut-baut pada bagian kirinya tadi udah saya lepas, sekarang saya lanjut ke bagian kanan. Caranya sama seperti pada bagian kiri tadi, tapi pada bagian kanan ini ada skrupnya itu. Yang pada bagian kiri tadi skrupnya itu sudah tidak ada. Untuk melepas skrup yang ada di bawah ini, nih skrup ini teknik melepasnya itu kita cukup tekan pakai obeng pada bagian tengahnya itu seperti ini. Lalu kita tarik menggunakan tangan ataupun obeng picak agar lebih gampang. Baik teman-teman, langkah selanjutnya itu kita melepas baut pada bagian bawah. Di sini hanya ada satu baut sebelah kiri dan satu baut di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat di situ terdapat 6 baut pada koper lampu belakang. Itu ada 2. Pada bagian belakang itu tidak kita lepas karena itu baut untuk penyangga lampunya. Untuk bodi kiri kanan sepaket dengan stop lampnya itu sepaket kita tarik nanti. Jadi kita tidak harus melepas baut yang ini. Kita cukup melepas 2 baut kiri kanan pada bagian depannya saja. Oke teman-teman, jadi tadi itu udah saya lepas semua baut pada bagian bawah terkecuali baut penyangga lampunya itu. Langkah selanjutnya itu kita melepas bodi belakangnya itu sepaket dengan stop lampnya itu. Kita cukup tarik, angkat ke belakang. Kita lepas dulu pada lubang behelnya itu, kita sorong ke kiri. Kita langsung tarik bodinya itu sepaket ke belakang. Baik teman-teman, tadi itu setelah bautnya saya lepas, bodi belakangnya itu sudah saya tarik ke atas. Langkah selanjutnya itu kita melepas soket lampu. Untuk soket lampunya itu terdapat 3 soket, sain kiri, lampu besar, dan sain kanan. Di sini saya lanjut ke bagian depan. Jadi langkah awalnya itu saya melepas dulu plat nomornya menggunakan kunci 10 ring pas. Baik teman-teman, setelah plat nomornya tadi sudah kita lepas, langkah selanjutnya itu kita melepas tameng depannya. Untuk melepas tameng depannya ini, kita harus melepas baut yang berada pada dashboardnya ini. Di sini terdapat 6 baut menggunakan obeng bunga. Baut yang ada pada dashboard depannya itu kita lepas menggunakan obeng bunga. Lanjut kita melepas baut skrup yang ada di atas spakbor belakang, itu penyambung antara bodi depan bagian bawah dan tamengnya. Di sini kita tekan menggunakan obeng bunga, lalu kita tarik ke bawah.
Jadi setelah baut yang berada pada koper pada bagian belakangnya tadi udah saya lepas, kita hanya perlu menarik tamengnya ini ke depan. Untuk soket lampunya di sini hanya terdapat dua soket lampu besar dan juga soket sain. Karena motor ini tidak ada dirombak seperti pakai lampu alis, jadi untuk melepasnya itu sangat simpel. Ini dia guys, di sini ada satu soket lampu besar dan satu lagi itu yang warnanya putih tadi itu adalah soket sain. Teman, setelah tameng depannya tadi udah saya angkat, lanjut kita melepas bodi depan bagian bawah. Jadi di sini terdapat 3 baut. Di sini yang saya lepas ini 2 baut depan belakang, dan juga di bawah nanti antara koper depannya ini dan koper pada bagian bawahnya itu terdapat 1 baut menggunakan kunci T10. Setelah baut-baut yang berada pada bodi depan bagian bawah tadi udah saya lepas. Nah, ini dia kopernya guys. Di sini kita lanjut untuk melepas baut 10 yang tadi saya sebut. Di sini ada 1 baut 10. Pada bagian kiri ada 1 dan juga pada bagian kanan ada 1. Kita lepas menggunakan kunci T10. Baik teman-teman, langkah selanjutnya itu saya akan melepas spakbor depan. Di sini spakbor depannya itu tidak bisa langsung dilepas menggunakan kunci T10 karena sangat sempit. Jadi di sini saya lepas dulu bannya. Di sini untuk kunci-kunci yang saya siapkan itu kunci 17 ring pas pada bagian murnya, dan pada bagian asnya itu bisa menggunakan tangan ataupun tang. Bannya itu sebaiknya dilepas dulu karena sangat sulit kalau bannya itu tidak kita lepas. Oke teman-teman, setelah bannya itu kita lepas, lanjut ke melepas baut yang berada pada spakbor. Jadi di sini hanya terdapat 3 baut, 2 bagian depan dan 2 di bagian belakang menggunakan kunci T10. Ini 2 baut bagian depan kiri kanan dan juga 1 baut pada bagian belakang. Baik teman-teman, lanjut ke langkah berikutnya. Ini saya melepas dashboard depannya. Jadi di sini terdapat banyak soket. Jadi teman-teman harus menghafal soket-soket yang kita lepas itu. Untuk melepas dashboard depannya ini kita geser ke kiri ataupun ke kanan. Oke, langkah selanjutnya itu kita melepas koper spionnya. Karena Scoopy ini sepaket spion dengan warna body, jadi kopernya ini kita lepas dahulu. Untuk melepas kopernya ini kita cukup tekan menggunakan obeng bunga. Di situ udah ada lubang kode kita untuk dari mana kita melepasnya. Jadi kita hanya perlu menarik keluar. Baik teman-teman, setelah motornya ini semua beres, motor ini nanti akan saya repaint warna putih mutiara selembayung ungu. Bagi kawan-kawan yang penasaran, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan notifikasi
hasil dari part 2 nya nanti. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.